Lo akhir-akhir kalau maca kitab, seorang murid tidak pantas memamerkan ibadahnya di hadapan kiai. Lebih baik dia menghadap kepada kiainya ketimbang memperbanyak wirid. Loh ngoten. Mulane Gus Bani ora patek wiridan, Pak. Ora patek wiridan. Lho ora wiridan kok terkenal ngoten ya, Mas. Kula sing tukang wiridan malah ora terkenal. Kula niki cok diguyoni kalih. Gus Bah niku sinten kok terkenal, Pak. Kabeh wong sakniki ngerti Gus Bah. Kok sampean kok kalah kali Gus Bah? Ngoten. Kula mboten tersinggung jane Gus niku. Wah. Tapi kula rem-rem sak masyhur-masyhure Gus Bah ora dipek mantul. Loh, niki hujah ora iso dilawan niki Pak. Wakek konkret. Lah kula kapan banding goto Gus Bah nek ora saniki lho Pak. Kesempatan. Jadi kata Gus Bah tadi Mbah Mun punya madzhab politik, punya interaksi sosial, makanya judulnya dipakai jamak intisor lima dzhabi Muhammad. Kalau nggih pun angan-angan mesti takwilnya Gus Bah akan ke sana. Dadi urung pun kula pun ngecai Gus Bah. Nggih. Jadi yujma'u bi'tibari maudu'atihi. Tapi jane pun cukup bentuk saja Mak Gus. Sebab tenggene usul fikih al mufrad al mudhaf ya ummu. Isim mufrad kok dimudhafakan niku ya umum. Jadi pun cukup. Tapi keranten sing damel judul Gus Bah, kula niku wedi kali Gus Bah niku. Niki akale akeh Gus Bah niki Pak. Akale akeh. Keranten kula wedi meskipun kula gadah kaidah usul fiqh al mufradul mudhaf ya ummu. Ai fihi afrad, mazhab siyasi, mazhab iqtisadi, mazhab istimai. Cukup berusaha jamak. Tapi kula niki Gus Bah niki wong alim, iki jangan-jangan duwe alasan sing lebih matok repot kula nganti mantu kalah karo santri gengsi aku iki. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Untuk menyingkat waktu, kami dipasrai oleh moderator bahwa dipasrai oleh panitia bahwa halaqah ilmiah ini akan berjalan 2 jam. Waktunya sampai 4:30. Untuk itu kita langsung saja untuk pemakalah pertama. Gimana Kiai Haji Baudin Nur Salim, makalahnya sudah tersebar dengan judul Al-Intisar Limadzahibi Saykhina Indonesia Damai Meneladani Mbah Maimun. Selama 30 menit nanti langsung disambung oleh Kiai Haji Zuhrul Anam Hisam. Makalahnya juga sudah ada dengan judul Membaca dan Menulis Mbah Mun. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, monggo dipersilahkan untuk Gus Bah 30 menit Gus, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati keluarga besar Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, putra-putra beliau, menantu-menantu beliau, santri-santri beliau semua yang saya hormati. Alhamdulillah di sini ada Gus Kamil, ada Gus Anam, ada Pak Wakil Menteri, ada Mbah Nawawi, ada Dirjen, ada Bapak Mukhlisin, semuanya ada. Saya akan memberi penjelasan singkat tentang judul. Kenapa saya namai Al-Intisar? Jadi menolong itu bukti mahabbah. Bukan berarti Mbah Mun butuh ditolong, itu tidak. Sebagaimana ayat wa yansurunallaha wa rasulah. Tentu kita tidak pernah GR menolong Allah. Allah la yahtaju ilal i'anah. Karena Allah itu ghaniyun mutlak. Tapi bahasanya Quran wa yansurunallaha wa rasulah. Kemudian kenapa saya milih menjamakkan madzhab? Karena beliau punya madzhab fil tasawuf, punya madzhab fil fikih, punya madzhab fil ijtimaiyah.
Sehingga masalah bahasa ini saya anggap cukup, meskipun nanti Anda kalau ngarang kitab ya ngarang sendiri, punya judul sendiri, karena ini sudah saya patenkan, nanti malah saya gugat itu. Tapi begini, yang penting begini, kenapa saya membahasakan al-intisor? Saya ini kan hidup di kota itu banyak cara berpikir Islam ekstrim, termasuk yang berpikiran khilafah. Karena saya seperti yang dikatakan Gus Kamil digembleng Mbah Mun mulai kecil, pikirannya ya nasionalis religius atau religius nasionalis. Karena saya takut teman-teman itu tidak memahami atau nggak memahami referensi itu. Saya masih ingat betul ketika di Madinah didhawuhi Mbah Mun, hak Salahuddin Al-Ayyubi songono iku barokah ihya. Jake golekno. Terus saya cari-cari, termasuk beberapa takbir yang saya utarakan sekarang ini. Jadi ini clear supaya bahwa kita intisor itu membela dengan makna bukti mahabbah. Seperti kita mengistilahkan apa? Orang-orang Ansor disebut Ansorullah wa Rasulih. Masa Allah butuh ditolong? Ya tentu enggak. Kenapa saya milih al-intisor? Karena saya sayang sama ayat, ada seorang nabi berdoa, Rabbi anni maghlubun fantasir, terus walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ini saya mulai tentang al-intisor. Saya mohon dilihat halaman pertama itu halaman 6. Halaman 6 di situ saya tulis riwayat Imam Bukhari, dan itu ditulis di beberapa halaman oleh Imam Bukhari. Di antara alamat waliullah adalah summa yudha'ulahul qabul fi ahli ardi. Kita tahu Mbah Mun sangat diterima semua apa? Pihak. Alhamdulillah. Beliau sering memfatwakan wa alal akil ayakuna basiron bi zamani mukbilan ala sa'ni. Ini karena banyak alumni yang sudah sibuk kerja, saya yakin nggak tahu referensinya. Makanya tak bantu. Itu ada di kitab At-Targhib wa Tarhib. Nggak usah terima kasih, biasa saja. Nanti setelah tahu tentang saya juga nggak apa-apa, sama-sama orang alim, biasa saja, enggak apa-apa. Terus kemudian kenapa Mbah Mun baik kepada siapa saja? Ini ada di kitab Ihya, ada kalimat Rasul Akli Ba'daddin atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi Anda jangan mendikte Mbah Mun harus baik sama si A tertentu yang kamu anggap soleh, karena kaidah beliau wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Kalau istilah Ali Roki, Rasul Akli Ba'dal Iman atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Terus kita tahu hampir semua santri mungkin GR ya, sangat dekat dengan Mbah Mun. Dan itu sah saja karena Mbah Mun niru Rasulullah SAW, yu'ti kulla julasaihi nasibahu la yahsibu jalisuhu anna ahadan akrama alaihi minhu. Kalau kiroahnya Asim bacanya layak sabu, karena memang kiroah kita ayah sabu, tapi sebagian kiroah ayah sibu. Ya sudah, semua orang kalau dekat Mbah Mun merasa paling dekat, dan itu sah saja. Tapi yang dekat betul ya Gus Anam sampai jadi mantu. Jadi yang lain GR saja, yang fakta ya Gus Anam. Sampai itu ya dapat ilmunya, dapat putrinya. Cuma kita bisa menyaingi beliau liwat ridho mek kodok kodar, itu ya iman yang luar biasa. Jadi beliau menjadi hebat karena ada jadi mantu, kita menjadi hebat mergo ridho mek kodok kodar. Sekali sampean hasud neraka. Nah terus Mbah Mun itu juga Habib Lutfi. Sering ada pertanyaan ke saya, kenapa Mbah Mun kalau diaturi pejabat langsung hadir, kalau diaturi alumni kadang susah. Nah itu saya terjemahkan di sini. Akta Rasulullah kauman wa mana akhirin. Faka'annahum atabu alai. Faqal inni uti kauman akhafu hala'ahum wa jazahum wa akilu kauman ila ma ja'alallah fi qulubihim minal khairi wal hina. Jadi karena mahabbahnya santri sudah permanen, maka Mbah Mun tidak perlu servis. Itu seperti yang dilakukan Rasulullah pada sahabat Ansor. Jelas ya. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja. Karena saya kalau nerangkan detail itu ngenyak, Kiai diterangno. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja. Terus Mbah Mun menghindari bahasa menfonis bahwa zaman ini rusak, zaman ini gini. Yai jarang ngendikan seperti itu karena ngikuti dawuh Nabi, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Qala Abu Ishaq la adri ahlakahum bin nasbi au ahlakuhum birrafi. Jadi Yai jarang komentari zaman ini. Terus komitmen beliau komitmen beliau terhadap madzhab ahli sunnah wal jamaah. Beliau dari awal di Muqaddimah al-ulama al-mujaddidun ngendikan al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiron, sampai saat terusnya wa in amilal kabair.
Sehingga kalau beliau berkongsi dengan siapapun termasuk waliul amri itu dari awal memang riwayatnya itu ya baron kana au fajiron. Jadi Anda jangan menuntut pilah-pilah, riwayatnya baron kana au fajiron kok Anda nuntut pilah-pilah. Jadi kalau Anda milah-milah berarti tidak baca hadis ini. Kalau tidak baca berarti sampai tidak alumni. Ini karangannya kiainya aja tidak baca, apalagi karangan selain kiainya. Nah terus ini yang paling pokok halaman 11. Ini yang diceritakan Gus Kamil tadi. Ini sudah 25 menit, tinggal 5 menit ini. Enggak, tapi rasanya 25 menit. Kemudian yang nomor 11, kenapa beliau berkoalisi dengan pemerintah bahkan sangat ingin putranya maupun santrinya jadi pejabat. Saya masih ingat dulu ketika kiai-kiai belum dekat pejabat, kalau ada teroris atau apa di antara yang diintel itu pesantren. Tapi barokahnya kiai-kiai mau berkawan dengan pejabat. Sekarang kalau ada teroris tidak pernah lagi dicari-cari di apa? Pesantren, karena kiai-kiai gak diragukan loyalitasnya sama NKRI, apalagi terbukti mau jabat. Maka di sini dikatakan Imam Ghazali wa amal izu wal jah fabiyat faul insan an nafsi adzullah wa dhaima wa la yastaghni anhu muslimun. Jadi orang harus punya pangkat atau bermitaan sama orang yang punya pangkat supaya keagamaannya tidak terganggu. Gampangannya ya, masa orang fasik kadang punya backing aparat, tentu oknum. Masa yang orang soleh tidak punya backing apa? Pejabat. Sudah ya, itu nomor 11. Ini sudah tinggal 5 menit. Kemudian di sini saya menyebutkan waruwiya anarobian ja'ahu yatubu min husai'an. Ini yang paling hebat dalam Islam menurut saya. Ada seorang bedui minta sesuatu sama Nabi, karena Nabi itu tidak orang kaya raya, meskipun sangat sakhok, tapi kan tidak kaya raya, ngasih itu nggak memuaskan. Orang Arabi ini menggerutu. Ketika menggerutu, sahabat ingin bunuh Arabi ini karena dianggap kurang sopan sama Rasulullah SAW. Tapi uniknya Nabi minta Arabi tadi ke rumah, atau Nabi yang masuk rumah dikasih banyak, kemudian puas. Ketika puas kata Nabi, kamu harus ngomong ke mereka kalau kamu puas supaya sahabat saya tidak dongkol sama kamu. Oke ya Rasulullah, saya bilang ke mereka. Ketika bilang ke mereka, kata Nabi, ibarat saya ngerawat umat itu kayak seorang yang punya unta ngerawat unta yang sedang liar. Kalau dibantu orang lain malah liar. Kiai juga gitu. Kiai itu paling sabar ngerumat umat. Kalau orang lain yang tidak kiai ngerumat umat itu tambah kacau. Latihan tobat dianggap kafir, latihan sholat dianggap rasah, latihan ngaji ora paham pokok kitab, soalnya cangkem elek terus. Tapi barokahnya kiai-kiai telaten itu unta yang liar saja menjadi terken. Artinya semua kiai tentu pilihannya sabar. Terus gugatan-gugatan beberapa orang di kota, ya sebagian itu mesti menyoal kiai-kiai pesantren itu nggak tegas pada kemungkaran, nggak tegas pada fenomena kemaksiatan. Nah itu takbirnya kenapa seperti itu bisa dilihat di halaman berapa itu? 19. Ini juga takbir dari Ihya, memang saya perbanyak dari Ihya. Selain kitab itu gampang, juga yang sering dibaca sama beliau zaman kita tahu semua lah, beliau sangat sering membaca kitab apa? Ihya. Jadi tidak semua sahabat, saya baca ya, wassahabatu makanu yahjuruna bil kulliyah bal kanu munqasimina fihim ilaman yakhridul qawla alaihi wa yuzirul bughdala wa ilaman yuridu anhu wa la yata'aradullah wa ilaman yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Jadi tidak semua sahabat ketika melihat kemungkaran tegas. Ada yang melihat sahibul mungkar tadi atau murtakibul mungkar tadi dengan ainir rahmah, tapi tentu dengan cita-cita ingin membenahi. Dan Mbah Mun sering masyhur kan, beliau sering dalil laisa laka minal amri syai'un aw yatufa alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Karena manusia itu sesuatu yang tidak permanen, yang sekarang soleh bisa suatu saat fasik, yang sekarang fasik bisa suatu saat soleh. Sehingga pilihan tegas itu enggak pas. Yang ditegasi aja enggak konsisten kok kita tegas itu pilihan Mbah Mun. Nah kemudian pilihan ini kita sahkan, maksudnya kita sahkan secara argumentasi kita bela, karena ada riwayat hadis tadi ada seorang soleh sedekah malah dikasihkan zaniyah, jadi gunjingan kan, tapi beliau terhentikan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala sarikin wa ala zaniyatin dan seterusnya. Ketika ditanya kenapa kamu mengasih zaniyah, semoga orang zina itu kan nyari uang, ya sudah tak kasih uang biar gak zina. Begitu juga maling sampai jadi copet karena nyari uang, sudah tak kasih uang tapi tidak bisa nyopet.
Andai kan yang seperti itu tidak orang soleh, pasti ngasih seperti itu ya pesen servisnya kan. Makanya ukurannya itu soleh dulu. Ukurannya itu apa? Soleh dulu. Jadi kalau sudah soleh melakukan apa saja insya Allah terukur. Termasuk misalnya terpaksa muamalah ma'al fusaq. Nah, terus diantara itu saya menyebutkan riwayatnya Sufyan bin Uyainah ketika itu ditulis oleh Khilyatul Auliya, ketika Nabi Yahya dan Isa itu dua nabi besar yang sezaman, yang Nabi Yahya suka berkawan atau berkomunitas sama orang-orang soleh, yang Nabi Isa beliau menjawab, Nabi itu bimanzilati tabib, saya udawil mardo, ya sudah saya nangani orang macam-macam. Artinya begini, menurut saya Mbah Mun itu jami'un lil kulli. Kalau kancanan orang soleh ya berarti ala manhaji Nabi Yahya, kalau bina orang-orang macam-macam ala manhaji Nabi Isa. Jadi ini makalah gak perlu dijelaskan, saya mohon dibaca khatam. Kalau nggak setuju dengan saya harus setuju sama Ihya. Jadi nggak penting saya itu takbirnya ada halamannya, mungkin mudah dicari. Kitab saya Darul Kutub Al-Ilmiyah harus dicari. Semoga kitab Ihya ada di rumah Anda, jadi tidak terjual atau tidak dikerdusi di atas. Jadi mohon dicari sendiri. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhi sidina wa maulana wa qudwatina Syekhina Samimun Subair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Telepon pinten Gus ini? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil qawiyyil matin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amma ba'd. Sebenarnya saya tidak akan menyampaikan makalah. Ini bukan makalah Gus. Ini pas saya haji bersama Gus Kamil, saya dikejar-kejar sama Agus Fathuddin dari Suara Merdeka untuk menulis kesan-kesan saya tentang Mbah Maimun. Saya tulis pakai HP, saya kirimkan. Jadi ini memang tidak sengaja menulis makalah. Termasuk yang berbahasa Arab itu juga ketika di Mekah sambil di taksi saya tulis, saya kirimkan, menjadi seperti ini. Saya di sini hanya dongeng saja, dongeng tentang Mbah Maimun. Mudah-mudahan kita menjadi tambah mahabbah kepada Mbah Maimun. Allahumma amin. Terutama kepada Al-Muhtaram Dhaifuna wa Dhaiful Jami' Mas Kiai Haji Zainut Tauhid. Marhaban ahlan wa sahlan bi khudurikum. Pada Syekhina Maulana Syekh Maimun Zubair, Syekh Majid kami ingkang kawula muliaken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika datang para sahabat mewariskan dua hal. Satu ilmu, kedua hal perilaku. Al-ilmu bitta'allum bad-dirasah wal hal bisuluki was-suhbah. Dengan belajar para sahabat mendapatkan ilmu. Dengan suluk was-suhbah para sahabat mendapatkan hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhuna Syekh Maimun Zubair sebagai pewaris Rasulullah ini juga meninggalkan dua hal ini. Satu, meninggalkan ilmu. Kita min sobahin ila sobahin mengaji kepada Mbah Maimun. Entah berapa persen masing-masing dari kita mendapat ilmunya Mbah Maimun. Wabis suluk beribadah bersama Mbah Maimun, berjamaah bersama Mbah Maimun, wirid di belakang Mbah Maimun, wasuhbah
Wa suhbah aidun min sobahin ila sobah. Kita mendapatkan hal perilaku. Entah berapa persen masing-masing kita mendapat percikan perilaku dari guru kita Syekh Maimun Zubair. Tentu tidak semua perilaku dari Mbah Maimun kita warisi. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun horfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Gus Baha mungkin mendapat warisan ilmu, juga mendapat warisan perilaku. Tapi yang saya lihat perilaku Gus Baha tidak sepenuhnya mewakili perilaku Mbah Maimun. Saya juga seperti itu, yang lain-lain juga seperti itu. Tapi kalau dikumpul-kumpulkan semua ini, itu adalah gambaran dari figur utuh Syekhuna Syekh Maimun Zubair. Dan yang menarik, warisan ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita kepada para sahabat, ada yang modelnya tidak bidirosah, tidak bita'alum. Bidirosah wa ta'alum memunculkan sahabat Abu Hurairah. Panjenengan ngaos Bukhari, ngaos Muslim, ngaos Tirmidzi, ngaos nopo-nopo, kok bolak-balik ketemu an Abi Hurairah, jarang an Abi Bakrin. Di mana Abu Bakrin? Di mana an Aliin? Padahal ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Kok tidak ada an Ali? Angan-angan kula niki kula angan-angan nggih tiru Mbah Maimun. Angan-angan kula an Abi Hurairah, an Abi Hurairah niki jurusan ilmu dirasah. Karena al-ilmu ilmani, ilmu dirasah wa ilmu wirasah. Al-ilmu ilmani, ilmun awraq wa ilmun fil adhraq. Al-ilmu ilmani, ilmun kasbiyun wa ilmun wahbiyun. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah itu jurusan ilmu dirasah, sebab Hurairah min sobahin ila sobahin ngelimpruk wonten kene emper Masjid Madinah. Sementara Abu Bakrin sahabat senior urusannya pun kathah, pun boten sempat ngaji terus. Seperti ketua pondok, kalau sudah ketua pondok kok bodoh, bablas bodone. Sebab boten sempat ngaji, urusannya macam-macam. Mbah Maimun ngaji mucal, oh ketua pondok sedang ngurusi anak nakal nonton. Mbah Maimun mulang, ketua pondok sedang ngurusi di pos masalah wesel. Tapi kalau yang belum senior ngaji terus, maka Hurairah dapat ilmu banyak. Tapi sekalipun Abu Bakar jarang tersebut an Abi Bakrin, tapi ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullu ma sabbahullah fi qalbi qad sababtu fi qalbi Abi Bakrin illa darajatan nubuwah. Apa-apa yang oleh Allah dituangkan dalam hatiku sudah aku tuangkan di dalam hati Abu Bakar Siddiq, kecuali derajat kenubuwah. Loh, ini yang namanya ilmu wirasah. Ilmu dirasah bitta'allum wa dirasah, wa ilmu wirasah bisidqil hubbi wa quwwatil i'tiqad. Maka di dalam konsep ilmu wirasah ada yang namanya taujih, ada namanya tawajjuh. At-tawajjuh min tarafil murid wa taujih minasy-syekh. Bimadza natawajjahu ila syekh bisidqil hubb wa quwwatil i'tiqad. Maka disebutkan di dalam sebuah syair, wal mar'u in ya'taqid syai'an wa laysa kama yadhunnuhu la yahib wallahu mu'tihi. Orang jika punya i'tiqad, meyakini sesuatu, dan i'tiqad itu tidak sekedar seperti dugaan, la yahib, orang itu akan tidak akan rugi, fallah yu'tih, Allah akan selalu memberi. Maka kadang-kadang ada santri di pondok kelihatan tidak kurang muncul, tapi pulang ilmunya berkah, sartinya ribuan. Limadza? Sidqul hubb wa quwwatul i'tiqad. Walaysa qutbun yanfa'u man
laisa du'tiqadin wa laisa qutbun wa la yanfa'u qutbun man laisa du'tiqadin. Wali kutub pun tidak akan bermanfaat bagi orang yang tidak punya i'tiqad. Ada ilmu dirasah, ada ilmu nopo wirasah. Ilmu dirasah panjenengan belajar, ilmu wirasah itu jenengan dipun sunteki ilmu dina Allah biwasitati syekh. Al-hal bisuluk wa suhbah. Mila kula niku sering saged menandai ini santri dari mana. Ada tamu ke rumah saya, panjenengan Tegarrejo. Oh nggih Gus, kok ngertos? Carane ngagem peci kali ageman kaya Ki Abdurrahman Khudori. Jenengan santri pelosok kok ngertos? Mantuk-mantuke kaya Gus Fuad Ploso. Nggih. Niki bisohbah nular. Santri kalau sudah senang sekali sama kiai, meresap ini. Ba'da ta'alluq hadasa takhalluq. Saat kita mengalami pun ta'alluq datang syekhuna, natakhallaq bi khuluqi syekhina, tidak disadari bituli takalluf. Kupluke tiru, kiai ini menceng nengen, melu menceng nengen. Sampai oleh watuk mawon tiru. Niku tiru kiai. Melakune tiru. Saya lihat Kiai Musta'in ini senior saya, masya Allah. Kiai Musta'in ini dulu kalau sudah mengupas alfiyah, masya Allah. Soko tiang sambil merengakan sedaya Kiai Musta'in. Ini saya lihat seperti Mbah Maimun. Kalau sholat saya dulu lihat, kalau beliau itu i'tidal, ini tangannya tidak diangkat seperti Mbah Maimun. Ciri sati sara itu kalau i'tidal tangannya tidak diangkat karena terpengaruh oleh siapa? Mbah Maimun. Maka di sini kita hadir, saya tidak akan menyampaikan makalah, hanya bagaimana kita menguatkan hubungan i'tiqad mahabbah dengan Mbah Maimun Zubair. Semoga tidak hanya di dunia tapi sampai nombok akhirat. Karena apa? Mbah Maimun wafat, tapi bayang-bayang hal asrornya masih ada. Darul waliyi idza ma mata amiratun laha minal hali abwabun wa arkan ka'annahum hadirun fiha bihayatihi yarahu man fihi irfanun wa imanu azim manasik maka masakinahum karim manazilahum wallahu hum fiha daiman sukan. Mbah Maimun sampun sedo, tapi rumahipun dalemipun sami amirah tasih rame penuh bil hal bil asrar. Mila meskipun Gus Kamil ngendika bahwa ilmunya Rasul diwariskan kepada kadang-kadang bukan cucu tapi sir wal hal ada pada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul Abu Hanifah, muncul Imam Malik, muncul Imam Syafi'i, muncul Abu Hasan Al-Asy'ari, muncul Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi sirnya di mana? Sirnya kepada Ja'far Shadiq, pada Musa Al-Kadzim, pada Ali Ridha, pada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pada Sayyidi Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Mungkin ilmunya, apalagi putra-putra Mbah Maimun dikenal. Kenapa Habib Anis Solo itu kalau Mbah Maimun datang beliau berdiri? Habib Anis Solo masyhur, Habib Wali Hasib Nasib, itu kalau Mbah Maimun datang Habib Anis berdiri. Kenapa? Karena hormat kepada Mbah Maimun, bahwa Mbah Maimun adalah termasuk kiai yang jarang. Kenapa? Putra-putranya semuanya min ahli ilmi. Itu sulit dicari seperti Mbah Maimun. Milo Gus Kamil ngendika kalau tawadhu'an minhu, andap asripun Mbah Maimun. Tapi saya sebaliknya, saya berkeyakinan bahwasanya sirnya tetap ada pada putra-putra langsung. Dos pundi Mbah Maimun niku nek ndonga tawajjuh ilallah, yang terlintas pertama kali di dalam benaknya adalah putra-putra. Nek jenengan niku nomor selikur Pak Lima. Mpun kecipratan sampun alhamdulillah. Niki. Kula menika 2003 haji bareng kali Mbah Maimun. Satu kamar. Ini musibah. Haji kok alih bangun sekamar sak musibah besar kula. Nikmat tapi juga musibah. Nikmat Masya Allah menyertai orang soleh, wali. Musibah mboten wani turu nek Mbah Mun dereng sare.
kula capek nih pol Mbah Memun tesih lengkapi ngadap nggih kula ora wani munggah maring ranjang mboten wani salat sunat mboten wani wiridan padahal kula saking griya pun nggawa kitab hizib sak kata-katae badhe ritual geden-gedenan teng Mekah kula niki mboten wani buka kula niki sangat mboten pantes wirid kok nang ngarepe Mbah salat sunat mboten pantes mboten wani qobliyah mboten wani ba'diyah lho akhir-akhir kula maca kitab seorang murid tidak pantas memamerkan ibadahnya di hadapan kiai. Lebih baik dia menghadap kepada kiainya ketimbang memperbanyak wirid. Loh, tenang. Mulane Gus Bani ora patek wiridan, Pak. Ora patek wiridan. Lho ora wiridan kok terkenal ngoten ya, Mas. Kula si tukang wiridan malah ora terkenal. Kula niki cok diguyoni kalih Gus Bah niku sinten kok terkenal, Pak. Kabeh wong sakniki ngerti Gus Bah. Kok sampean kok kalah kali Gus Bah? Ngoten. Kula manten tersinggung jane Gus niku. Wah. Tapi kula rem-rem sak masyhur-masyhure Gus Bah ora dipek mantul. Loh, niki hujah ora iso dilawan niki Pak. Wakek konkret. Lah kula kapan banding goto Gus Bah nek ora saniki lho Pak. Kesempatan ketep. Ukuran umur niku kudune Gus Bah sing dadi mantu. Wong kula niki mriki ning dia nembe lahir. 83 saya sowan Mbah Memun ning dia nembe lahir, 82 nembe lahir Gus. Kula kalih Kamas kula Gus Suad mantune Mbah Bisri kalih Saleh nggih Mbah Khalil. Kula sowan Mbah Memun sabek maos ikna. Kula tesih kelingan babu qatil tarik ana dalan kok dibegal mbah meniku ana dalan kok dibegal lha niku kula sowan lho sowan niku pamit niku wong telu kula sing paling cilik kula sing disikep kenceng niki kula kali Mbah Memun ning dia tesih nembe lahir kula mriki ning dia sedol bola hop tengene ngajeng pondok kula wangsul lho kula kok dingendikani nam iku anakku sampean mong tapi ora kena ningali lho ngoten niki membeli kucing di dalam karung nih Pak. Tapi kalau ini masih ketularan cerdas Gus Bah. Orang ningali, tapi kalau boleh foto nih lah. Perintah sudah saya laksanakan, kata Pak. Tidak, tapi foto lah betul ningali langsung Pak. Kulo umur 32 tahun, ning dia umur 14 tahun. Ukuran sing kudu dadi mantu Gus Bah. Kok mboten. Mula kula ajeng damel syair anal faqiru waladul hisami wali harimun ibnatul karimi kata niki Syekhul Masyayikh Abil Futuhi Syekhina Maimunin Habil Munuhi niki Gus Bah kon dadak ora iso niki Pak irtijalan kalau jamin mboten saged Pak langsung lho nih Pak lho niki ilmu wirasah niki Pak ilmu wirasah niki nek Gus Bah kok kula wani ngritik berarti kula sak dhuwure Gus Bah niku. Paling mboten umure tapi masyaallah Gus Bah niki masyaallah kabeh wong sakniki ngerti napa Gus Bah nggih niki tiyang dados ageng terkenal harus menyaksikan hadza kulhu bimadatin min syekh. Niki madat saking syekh. Madat saking syekh. Mila wau menika setunggal ilmu dirasah kaping kalih ilmu napa wirasah. Ingkang setunggal hal kalih ilmu bita'allum hal bisuluk kula serat beberapa hal saking Mbah Memun kula serat satu si Mbah Memun itu figur yang tidak suka menonjolkan diri tidak suka hatta di dalam berpakaian tidak ingin menjadikan kekhasan diri mila kula mboten cocok ana wong klambi putih mawon ora gelem ireng kula mboten cocok. Ana sing ireng mawon mboten putih kula mboten cocok. Ana sing blangkonan mawon mboten cocok. Mbah Mun itu wonten kopiah-kopiahan, wonten sarung-sarungan, wonten sorban-serbanan. Artinya kados dene junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menunjukkan kekhasan itu entah berapa wonten syai'un qalilun minat takabbur ha ana mutamayyiz minal akhirin. Niku Mbah Memun. Kaping kalih hormat tidak harus mengikuti beda tidak harus membenci Mbah Mun hormat itu Masya Allah kalau kadang-kadang nih
ngertos hormate Mbah Mun dhateng tiyang niku terharu kula niki Mas. Mbah Mun niku setiap akhir tahun kula aturi rawuh teng griya kula. Niku kamas-kamas kula ingkang langkung menen niku dipurugi kalih Mbah Maimun. Mbah Min dugi teng ngene kamas kula, sampun Yai, kamas kula menika sowan. Mbah Mun rawuh teng kamas kula. Kabeh dipun rawuh disangoni kabeh kula isine masyaallah. Hormate kados mekaten Mbah Maimun. Menenggang rasa orang itu sangat tinggi. Niki perilaku ingkang mungkin harus kita sedikit-sedikit kita tiru. Tiga di dalam fikih Mbah Mun tidak harfiah. Kadang-kadang nampak mengambil substansi dari sebuah teks. Mila Mbah Maimun longgar, kranten boten harfiah. Tiang kenteng ta'adudul Jumat boten bareng Mbah Maimun bareng. Tiang kenteng Rebo Wekasan boten bareng. Sebab Mbah Hasyim Asy'ari fatwanya haram Rebo Wekasan. Mbah Maimun rawuh teng kene kula ngendika, "Nam salat." Lho, kula ditawi dadi kula niku nas saking Mbah Maimun ken salat Rebo napa Wekasan. Mila kula Rebo Wekasan dilepas kalih abah kula. Terus contoh ingkang lihat Mbah Maimun kersa ndamel patung Diponegoro. Harfiah hadis ada ulama yang agak, tapi Mbah Maimun kersa. Dremben ana musike Mbah Maimun kersa. Dadi Mbah Maimun niku jangkauanipun mboten sekedar teks syar'i tetapi napa niku ruh. Tapi mboten kebablasan, mboten dadi kados ulil absor. Mbah Maimun lebih ke taisir daripada tafsir. Taisir dan tafsir daripada taksir dan tanfir. Niku Mbah Maimun. Mila tiang-tiang niku ngrasa terpayungi sedaya. Kula niki wingi dalu nggih ternyuh wonten tiyang PDI mantan polisi bengat torekoh teng kula. Niku senenge kalih Mbah Maimun masyaallah. Kula bukan derek Mbah Maimun, nasionalis religius gitu. Dadi kula keikramate Mbah Maimun. 4. Di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Ini pengamatan kula. Saged yang sanes benten. Napa lebih kepada maslahah, tidak terlalu napa simbolis. Contoh. Ini sama lewat. Tes. Tasnya 40 menit. 40 menit iki. Mergo mantu. ada kekhususan lah mau mantu dipakai. Kalau nggih ngrasa kekhususan oh Gus Bah teko ora padha salaman nang amplop kok kula diamplopi niki Pak. Mergo mantu niki Pak. Pun. Contoh ngeten. Niki guyon ya Allah. Nalikane Banyumas pilkada. Pilkada menika P3 dukung PDI. PDI menika wakile Nasrani Cina. Walaupun kalau menolak tegas, kalau tetap memilih ini saya keluar dari P3. Saya tidak ikut-ikutan, saya akan dimarahi banyak kiai. Wong terus niku jane sing dipilih pun dadi wakil bupati kula. Kula teng Jakarta kali Bambang Pacul, terus banyak orang usul Bapak nek jenengan sing purun langsung rekom. Wakil. Tapi kan kula mboten pantes wakil bupati. Lho kula niki bingung, kula niki ngantek impen-impen naik gunung numpak truk mesinnya bodol supirnya nembe belajar. Masya Allah, coba para teror banget nih Pak, horor niki gunung dhuwur mobilnya truk bodol supirnya nembe nopo. Ya Allah, tak iki mesti perkara pilkada niki. Kula telepon Mbah Maimun esuk-esuk niki Mbah dos pundi niki Yai wakilipun Nasrani Cina ora kowe botoh kudu menang terus nong kalau kita terus nomah terus liane pun betul ambil pusing kalau Pak akhirnya kok menang alhamdulillah. Terus beliau menikah di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Jane kula mboten cocok blas kali Romi kula mboten cocok mangkel kula kali Romi kula ni. Tapi Mbah Maimun pancen kepada lebih maslahkan yang sepuh. Kula ditakoni Pak, kenapa Mbah Maimun mendukung Partai Merah? Kenapa mau dekat dengan PDI? Kenapa Gus Yassin kok berbarengan dengan siapa? Ganjar. Yang takon tokoh Muhammadiyah. Kula jawab pelan-pelan. Mbah Maimun itu ya sama dengan kiai-kiai yang lain. Ingin adanya Islamisasi, tapi tidak dengan cara yang menimbulkan kegaduhan. Niku yai. Jadi masuk ke dalam pelan-pelan. Itu napa menika mazhabipun simbah napa Mbah Maimun di dalam berpolitik. Jadi kata Gus Bah tadi Mbah Maimun punya mazhab politik, punya interaksi sosial, makanya
judulnya dipakai jamak intisor lima dhahibi Muhammad. Kalau nggih pun angan-angan mesti takwilnya Gus Bah akan ke sana. Dadi urung pun kula pun ngecai Gus Bah. Nggih. Jadi yujma'u bi'tibari maudu'atihi. Tapi jane pun cukup bentuk saja jamak Gus. Sebab tenggene usul fikih al-mufrad al-mudhaf ya ummu. Isim mufrad kok dimudhafakan niku ya umum. Jadi pun cukup. Tapi keranten sing damel judul iki Gus Bah, kula niku wedi kali Gus Bah niku. Niki akale akeh Gus Bah niki Pak. Akale akeh. Keranten kula wedi meskipun kula gadah kaidah usul fiqh al-mufradul mudhaf ya ummu. Ai fihi afrad mazhab siyasi, mazhab iktisadi, mazhab istimai. Cukup bentuk jamak. Tapi kula niki Gus Bah niki wong alim iki jangan-jangan duwe alasan sing lebih mathok repot kula nganti mantu kalah karo santri gengsi aku iki. Niki Gus Bah tesih duwe kesempatan nurut kula mboten iki Pak. Nek kesempatan kula metu ada nguyuh kok pakai kula. Akhire judule Gus Bah kula sodorkan datang Dr. Robi Kamil Al-Azhari kali Syekh Mahmud Fathi. Iki ora baen-baen ngadepi Gus Bah. Aku kudu duwe sanad sing kuat. Niku ngriko hadzal unwan idza quddimal azhar rudda lam yuqbal. Judul ini kalau dibawa ke Al-Azhar sebagai judul disertasi akan ditolak. Tapi kalau batin iku nek mahasiswane udah Gus Bah iso-iso kalah promotore Pak. Kata nggih niku nek mahasiswane sanes Gus Bah dibantah iso kalah mangke Pak nggih. Ngaten. Lajeng yang kelima, di dalam beribadah lebih memperkuat janib ruhi daripada janib zahir. Mbah Maimun itu ibadahnya janib zahirnya tidak terlalu. Salat duha 2 rakaat. Gitu nggih. Nek guru kula Mbah Dimyati niku salat duha 12 rakaat. Oh salat tasbih dul. Mbah Maimun niku janib zahirine sederhana. Tapi kenapa semua orang mengatakan Mbah Maimun waliullah? Sedaya mengatakan waliullah. Kula tengene Mesir, tengene putih-putih teng Mekah, hadza waliullah, hadza waliullah, hadza waliullah. Pas kula tahun 2003 haji niku wonten dokter, dosen Madinah, dokter Madinah, pusate Wahabi, ketok-ketok pintu kamar. Matur dateng Mbah Maimun, "Ya Syekh, unzur ilayya." Namun niku tok. Kula takoni, jenengan saking pundi? Kula niki dosen tengene Jamiah Madinah, semerep fotone Mbah Maimun. Tengene video tertarik ngene ku sing disebutaken idza bada dzukirul maula li ru'yatihi idza bada dzukirul maula li ru'yatihi wa faza bis sa'di wa taqribi ra'ihi. Namung matur ya Syekh unzur ilayya, tataplah saya. Loh kula ni ya Allah ana wong kok namung daluk dipun tatap. Loh kok ana hadis inna lillah ibadan lau nadharu ila imri'in as'adahu. Inna lillah ibadan lau nadharu ila imri'in as'adahu. Ada sejumlah manusia jika menatap orang tetap akan mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah. Pun padahal zahire niku Mbah Maimun ibadah lagi sederhana nggih Pak nggih. Nggih, karena apa? Karena Mbah Maimun di dalam beribadah lebih memperkuat janib ruhi. Imam Ghazali kitab Ihya awal ngendika ngendikanipun Imam Junaid apa sinten, orang yang membersamai saya ketika saya masih pemula akan menjadi orang baik, tetapi kalau orang memberi saya sudah sudah tingkat tinggi, dia akan menjadi fasik. Karena apa? Wong iku nek wis dhuwur iki ngibadahe lahire ora pati akeh. Nggih. Kados Gus Bah niki. Ora pati wis dhuwur. Lah nek sing ndek-ndekan kusuke pol. Nek Mbah Mun santai mawon. Jamak gak lagi dah. Niki dadi Mbah Maimun janib ruhi kali janib napa? Zahir lebih kuat janib napa? Ruhi, tapi sampai napun tiru-tiru.